Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Nomor 2. 2, 3, 8, 15. Dua angka berikutnya, dua bilangan berikutnya. 128, 375, 512. Oke. Jadi kita cari bilangannya yang di tengah ini ya. Coba, ini kalau kita amati, itu lompat ini sepertinya. Iya, ya ini lompat. 2 hubungannya dengan 8, lalu di sini ada 128 hubungannya dengan 512. Nah, ini ada hubungannya ini. Coba, kalau di sini 2 ke 8 ini kita kalikan dengan 4, teman-teman. Oke ya, lanjut. Terus coba kalau ini 128 jadi 512, ini juga dikalikan dengan 4. Berarti nanti ini juga sama. Kita kalikan dengan 4. Coba di sini 8 kali 4 32. Kita coba lagi 32 kalikan 4 dapatnya 120. Nah, kemungkinan yang tepat adalah B dan E. Ini kemungkinan. Paham ya? Oke, sekarang kita cari itu yang 3 sama 15. 3 jadi 15, ini kita kalikan 5 ya teman-teman. Ini juga sama kita berpikirnya. Coba kita kalikan 5, dapatnya 75. Paham ya? Jadi jawabannya adalah B. Yang paling tepat adalah B. Kita uji cobakan lagi sekarang. 75 kalikan 5 dapatnya 375. Benar. Jadi jawaban tepat adalah B. Gitu ya teman-teman, bisa memahami ya. Jadi teman-teman harus melihat dulu kira-kira lompat atau enggak itu. Ada hubungannya dengan bilangan yang lain atau tidak. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga dipahami. Soal berikutnya. Nomor 3. 1, 5, 10, 14. Dua angka berikutnya 64, 68, dan 136. Nah, di sini kita mengamati lagi ya. Ini kan grafiknya naik terus. Mulai dari 1, 5, 10, 14 ini kan naik terus. Ini kemungkinan tidak lompat. Ini kemungkinan loh ya. Ini kemungkinan tidak lompat. Coba kita amati dulu. Dari 1 jadi 5. Ini kita tambah 4. Sudah pasti tambah 4. Nggak mungkin dikalikan kan. Ya, paham ya? Jelas tambah 4. Lalu, ini 5 jadi 10. 5 jadi 10. Ini bisa kali 2. Bisa tambah 5. Paham ya? Maksud saya, bisa kali 2. Bisa tambah 5. Nah, sekarang dari 10 ke 14. Ini sudah pasti tambah 4. Nah, paham ya? Nah, sekarang ini juga sama 14 ke sini, ke bilangan yang ditanyakan, itu bisa kali 2, bisa tambah 5. Kita coba dulu. Kita coba dulu untuk yang tambah 5 dulu. Coba 14 tambah 5, dapatnya kan 19. Ada enggak di sini di opsi 19? Oh, tidak ada. Berarti ini salah, bukan tambah 5. Bukan tambah 5. Paham ya? Itu cara penyeleksian seperti itu. Jadi 14 kali 2, 28. Kita cek, ada enggak 28? Oke, ada di sini 28. Jelas tidak ada 28 yang lain. Jawabannya adalah C. Jadi kita cek ya, cek lagi. Ini kita tambah 4. Jadi 28 tambah 4, 32. Selesai. Bisa dipahami teman-teman? Bisalah. Oke, soal berikutnya. Nomor 4. 432, 864, bilangan yang ditanya, lalu 10.385, astagfirullahaladzim. Tipe ya Allah, maaf ya teman-teman. 10.368, 51.840. Nah, gitu. Sampai peletotan. Maaf ya. Di sini angkanya besar teman-teman. Ini yang keluar benar-benar keluar kemarin. Jadi angkanya besar. Nah, cara triknya untuk mengakalinya bagaimana? Teman-teman lihat satuannya di sini. Nah, kalau angkanya besar itu
itu kita berpikirnya tentang perkalian. Nah, perkalian. Kalau tidak perkalian ya pengkuadratan. Kalau pengkuadratan nggak mungkin ini. Terlalu besar ini nanti hasilnya. Perkalian, coba kita kalikan dengan 2. Nah, kalikan 2. Kenapa kok seperti itu? 2 kali 2 hasilnya kan 4. Nah, kalau satuan kan nggak berubah nanti ya. 2 kali 2 kan 4. Paham ya? Coba di sini kalau kita kalikan 2 lagi teman-teman. Kalikan 2 lagi. 4 kali 2 dapatnya belakangnya 8 pasti nanti. Ada enggak di sini opsinya 8? Oh, enggak ada. Berarti bukan kalikan 2. Paham? Coba kita kalikan 3. 4 kali 3 dapatnya 2. Ada enggak di sini 2? Oh, ada. Berarti ini salah, ini salah. Ada. Berarti kalikan 3. Kita coba lagi, kita cek lagi untuk kebenarannya. Coba kalikan, setelah kalikan 3, oh dia di sini grafiknya naik perkaliannya. Kalikan 4. Coba 2 kali 4, belakangnya 8. Oh cocok, berarti sudah benar. Sudah dipastikan perkaliannya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah sekarang kita menghitung. 864 kita kalikan 2, itu dapat, kita kalikan 3 maaf. Berapa ini? Coba kita hitung ya. 864 kita kalikan 3, ini 2, masih 1. 18, 19 masih 1, 24, 25. Jadi 2592. Jawabannya adalah A. Gampang? Gitu cara berpikirnya. Tipsnya untuk menanggulangi angka yang besar itu ada di satuannya teman-teman. Jangan terkecoh. Oke, soal berikutnya. Nomor 5. Jika P sama dengan 18,5 ditambah 1/3/5 dan Q sama dengan 13,25 ditambah 1/3/4, maka kesimpulan yang dapat kita tarik adalah di sini sudah kelihatan nampak di situ, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung caranya gimana. Di sini lihat 18,5 dengan 13,5. Ini besar mana? Besar P kan? Dan dia punya selisih 5. Kurang lebihnya 5. Ini cuma kita menggunakan pendekatan. Nah, jadi pemahaman pendekatan ya teman-teman. Jangan berpikir yang terlalu formal. Kita cuma pendekatan aja. 18 dengan 13 itu kan selisihnya kan 5. Kemungkinan kan gitu. Nah sekarang sudah nampak besar yang P. Nah sekarang apakah penambahannya untuk yang Q lebih dari yang P? Coba. Ini selisihnya berapa? Ini 1, teman-teman. 1, besar yang ini sedikit kan? Jadi besar yang 1/3/4 sedikit kan? Jadinya apakah dia memenuhi di sini? Apakah dia dapat melebihi P? Kalau misalkan ini cuma saya tambah 1 gitu aja, 0, deh bahkan mungkin memenuhi enggak? Enggak kan? Jelas jawabannya adalah P lebih dari Q. Jadi penambahannya itu nanti tidak berpengaruh buat nilainya ya teman-teman. Jawabannya adalah A. Bisa memahami? Jadi teman-teman jangan ngitung. Ada yang di sini 18,5 ditambah dengan ini. Teman-teman hitung ini. Ini teman-teman hitung 1,6. Berarti di sini 20,1 dan seterusnya. Baru teman-teman bandingkan, kan kelamaan. Ya, jangan menggunakan itu, menggunakan pendekatan aja. Pokoknya teman-teman harus sering-sering mendekati biar jadian. Oke, soal berikutnya. Nomor 6. Jika P sama dengan jarak yang ditempuh dengan kecepatan 30 km per jam dalam waktu 45 menit, dan Q sama dengan 22,5 km, maka kesimpulan yang dapat kita tarik dari sini adalah, jadi kita membandingkan P dan Q ya teman-teman. Di sini Q-nya sudah ada jaraknya yaitu 22,5 km. Jadi P kita cari jaraknya. Oke, jarak. Jarak itu apa? S ya. S sama dengan V kali T. Oke, kecepatan kali
waktu. Kecepatannya adalah 30. Dikalikan waktunya 45 menit. Kita jadikan jam. Jadinya per 60. Gini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum bisa menentukan rumusnya, teman-teman bisa lihat di sini satuannya. Kilometer per jam ini apa sih? Oh, kecepatan. V itu kilometer per jam. V sama dengan kilometer itu kan S. Jam itu kan T. Tinggal teman-teman kalikan silang aja. Maka ditarik kesimpulan seperti ini. S sama dengan V kali T. Itu buat teman-teman yang lupa rumus. Ya, triknya gimana mengakalinya? Lihat satuannya. Itu triknya. Kalau teman-teman lupa, semoga aja tidak lupa ya. Jadi S sama dengan V kali T. Nah, di sini kita main coretan aja. 30 dengan 60 dapatnya kan 2. 45 bagi 2, 22,5. Kesimpulannya apa sini? Sama kan? Berarti P sama dengan Q. Jawabannya adalah C. Oke ya, bisa dipahami kan teman-teman? Ingat, tadi kalau teman-teman lupa, lihat satuannya. Terus olah sendiri. Nah, kilometer itu apa? Jarak. Jam itu apa? Waktu. Oh, berarti kalau jarak, ya kecepatan kan? Waktu. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau T, berarti ya jarak dibagi kecepatan. Oke, semoga dipahami. Soal berikutnya. Nomor 7. 50 dikurangi 25 1 per 4 dikurangi 0,5 sama dengan. Nah, di sini saya mengerjakan cepat dulu ya. Oke, kuncinya ada di depan ini. 50 dikurangi 25 dapatnya 25. Ini kan pengurangan kan? Dikurangi dengan 0,25 sama 0,5 itu berarti 0,75. Jadi 25 dikurangi 0,75, 24,25. Jawabannya adalah D. 10 detik cukup. Paham ya? Kalau teman-teman bisa memahami konsepnya, 10 detik cukup. Oke, saya jelaskan pelan-pelan. Saya ulang pelan-pelan di sini. Coba amati di sini. Ini kan ada pecahan biasa ya. Campuran kan ini. Kita bedakan nanti. Teman-teman lihat 50 dengan 25 dulu. 50 dikurangi 25 dikurangi 1 per 4 itu kita jadikan 0,25. 0,25 dikurangi 0,5. Ini yang terbersit di pikiran saya seperti itu. Ini hitung dulu. Jadinya 50 dikurangi 25, 25. Paham? Lalu ini teman-teman tambahkan. Soalnya kan tandanya sama. Dikurangi, misalkan ya, kita pakai utang-utangan. Hutang 0,25, hutang lagi 0,5. Nggak mungkin lunas kan? Tetap hutang 0,75. Paham? Nah, berarti di sini 25 dikurangi 0,75, dapatnya kan 24,25. Oke, jawabannya D. Bisa memahami enggak, teman-teman? Jadi teman-teman pisahkan aja ini. Ini teman-teman pisahkan. Bilangan pokoknya teman-teman pisahkan dan pecahannya kumpulkan dengan pecahan. Bisa memahami? Oke, soal berikutnya. Nomor 8. 0,75 dikurangi 3 1 per 2 dikurangi 1 per 4 sama dengan. Nah, di sini teman-teman jangan berpikir untuk menyamakan penyebutnya, teman-teman. Kita gunakan pecahan desimal di sini biar lebih cepat, ya. Coba perhatikan di sini, teman-teman. Kita pakai depingnya. 0,75 dikurangi dengan 3 1 per 2 ini kan 3,5. Berarti 3,5. Dikurangi 1 per 4 itu 0,25. Nah, di sini teman-teman biasanya menghitungnya dari depan ke belakang. Ya, Banda? Menghitung apa adanya. Saya tidak mau itu. Teman-teman hitung 0,75 dikurangkan dengan 0,25. Kan biar gampang. Gitu ya. Biar gampang. Jika teman-teman kesusahan dalam kurang terus dikurangi lagi, ini membingungkan, ini bagian belakang ini membingungkan. Jadi teman-teman pilih 0,75 dengan
0,25 terlebih dahulu. Operasikan terlebih dahulu. Jadinya 0,75 dikurangi 0,25 dapatnya kan 0,5. Kan mudah. 75 kurangi 25 kan 50 kan. Jadi 0,5. Dikurangi dengan 3,5. Jadinya berapa nih? Negatif 3. Oke, gampang kan? Jawabannya adalah B. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung cara pengerjaannya. Pilih yang angkanya sekiranya mudah terlebih dahulu yang mana. Itu aja. Oke ya, soal berikutnya. Nomor 9. 9 lusin mainan dijual dengan harga 324.000. Berapa harga 11 buah mainan? Oke. Di sini 9 lusin. Ini 9 lusin kan? Nah, 1 lusin kan 12 ya, teman-teman. 12 buah kan? Kalau di sini 9 lusin, berarti 9 kalikan 12. Jadinya 108 buah. Nah, itu harganya adalah 324. Berarti untuk harga 1 buah, berapa di sini? 324, maaf. 324.000 dibagi dengan 108, baru nanti dikalikan 11 untuk 11 bukunya. Paham ya teman-teman? Jadi kita main coret aja sini. 324 dengan 108, berapa ini? 24 dibagi 8, 3 ya. Jadinya dapatnya 3.000. Dikalikan 11, jadinya 33.000. Oke, jawabannya adalah C. Paham ya teman-teman? Soal berikutnya. Nomor 10. Harga 2 lusin buku tulis adalah 48.000. Maka harga 4 buah buku tulis tersebut adalah, nah di sini kita bicara seperti nomor 9 ya, bicara tentang harga lagi di sini. 2 lusin itu berarti berapa ini kalau 2 lusin? 2 dikalikan dengan 12 ya, jadinya 24 buah. Berarti kalau harganya sama dengan 48.000, kita bagi dengan 24, baru nanti kita kalikan dengan 4. Ini kita langsung aja. Ini kita main coret aja ya. 48 dibagi dengan 24, kan dapatnya 2. 2.000 dikalikan 4, 8.000. Oke, jadi 4 buah buku itu adalah 88.000. Jawabannya adalah D. Bisa memahami ya? Oke, demikian pembahasan soal FR tahun 2019 kemarin ya. Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Jika ada kesalahan Every single day